Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Today's sermon pada hari ini saya akan awali dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 48. Demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara lihat dalam Alkitab saudara, pasal 5 sampai pasal 7 itu tentang khotbah di bukit. Dan khotbah di bukit itu diawali dengan pengajaran Tuhan Yesus mengenai orang-orang yang akan berbahagia adalah orang-orang yang melakukan ini. Itu ada 9. Jadi berbahagialah orang yang miskin hatinya dan seterusnya. Ada 9 kalimat berbahagialah. Nah saudara-saudara, sebenarnya berbahagia ini kalau di dalam bahasa aslinya itu makarios. Makarios itu artinya diberkatilah. Jadi berbahagia sama dengan diberkatilah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi keseluruhan pasal itu dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7 itu berisi pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang begitu banyak. Ya. Oleh karena kalau saya bisa mengatakan bahwa khotbah Yesus di bukit merupakan KKR yang sangat besar, KKR pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana Yesus mengajarkan begitu banyak orang. Di dalam firman Tuhan dikatakan berbondong-bondong orang yang datang mengikuti Yesus untuk bisa mengenal siapa Yesus, untuk bisa mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pengajaran Yesus ya di dalam Injil Matius 5 sampai pasal 7, sebelumnya Yesus dalam khotbahnya mengatakan di dalam ayat yang ke-20 ya. Tadi kita baca dalam ayat yang ke-48. Di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berkata, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, hidup keagamaan yang bagaimanakah yang dimaksud oleh Yesus yang melebihi kebenaran hidup keagamaan para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Bisa juga hidup keagamaan itu mencerminkan atau yang dimaksud oleh Yesus adalah sebuah kesalehan. Jadi pertanyaannya, kesalehan seperti apakah yang dimaksud oleh Yesus yang melebihi kesalehan dalam beragama dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sehingga orang bisa masuk dalam kerajaan sorga? Jadi hidup kesalehan seperti apa? Kesalehan dalam beragama seperti apa? Maka seorang itu bisa masuk dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, kita tahu bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu nyaris sempurna melakukan hidup keagamaan mereka, melakukan kesalehan agama mereka, keyakinan mereka. Mereka begitu setia melakukan ritual-ritual keagamaan. Mereka begitu setia berdoa, mereka begitu setia beribadah, memuji dan menyembah Allah. Mereka juga begitu setia berpuasa. Saudara, mereka melakukannya 2 kali seminggu. Dan juga mereka begitu setia untuk memberi persepuluhan. Mereka begitu setia membaca firman Allah, yaitu kitab Taurat dan lain sebagainya. Semua itu mereka lakukan untuk memenuhi apa yang ditulis dalam hukum Taurat, akan firman Allah yang mereka selalu belajar pada saat itu. Saudara-saudara, pertanyaannya, apa sih yang kurang dari kesalehan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi?
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itulah yang Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada begitu banyak orang yang hadir dalam KKR pertama itu. Apa yang Yesus mau ajarkan? Hal yang pertama adalah bahwa hidup keagamaan para ahli Taurat, hidup keagamaan para orang-orang Farisi hanyalah bersifat lahiriah, tetapi mereka tidak melakukannya dengan sikap hati yang benar. Dengan perkataan lain, bahwa Yesus mau mengatakan bahwa segala perbuatan-perbuatan kesalehan mereka, ya, itu dilakukan dengan sikap hati yang tidak benar. Ya, mereka hanya melakukannya itu sebatas lahiriah saja. Ya, Yesus mau mengatakan bahwa kesalehan mereka itu adalah sebuah kemunafikan. Di dalam Injil Matius 23 ayat 1 dan seterusnya, saudara bisa baca nanti di rumah, ya. Di dalam Injil Matius 23 ayat 1 dan seterusnya, di situ Yesus mengecam segala kemunafikan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan kemudian saudara-saudara, di dalam Injil Matius 15 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, Yesus berkata, ya, khusus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus berkata demikian. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Kalau saudara baca dalam kitab Yesaya pasal 23 ayat 13, di situ Yesaya menyampaikan, ya, pesan Tuhan, firman Tuhan kepada bangsa Israel, yang seperti apa yang disampaikan oleh Yesaya, itu juga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu. Ayat yang ke-8, Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka adalah sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan kata-kata Yesus tadi, maka mereka itu memuliakan Allah, mereka menyembah Allah, mereka melakukan hal-hal yang bersifat rohani, tetapi hati mereka jauh daripada Allah. Saudara-saudara, akibatnya apa? Mereka hanya pintar untuk menghakimi orang lain. Sehingga pada pasal 7 itu masih dalam rangkaian khotbah di bukit, Yesus berkata bahwa jangan kamu menghakimi, ya, karena ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi orang lain itu juga akan diukurkan kepadamu. Kemudian Yesus melanjutkan, Yesus berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok yang ada di matamu tidak engkau tahu? Balok yang ada di matamu engkau tidak nampak, tetapi selumbar yang di mata saudaramu engkau nampak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal pertama yang Yesus mau ajarkan kepada orang banyak yang mau mendengarkan pengajaran Yesus, bahwa hidup keagamaan dan kesalehan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu hanya bersifat lahiriah, tidak dengan sikap hati yang benar. Hal yang kedua, Yesus mau mengajarkan kepada banyak orang bahwa hidup keagamaan atau kesalehan yang Yesus kehendaki, yang akan melebihi kebenaran dari hidup keagamaan atau kesalehan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah ketika seseorang melakukannya atas dasar kasih. Saudara-saudara, inilah sikap hati yang benar. Berbicara soal kasih, itu akan menunjukkan kualitas moral seperti yang dimiliki Allah, yaitu kasih. Sekali lagi saya mau katakan, berbicara soal kasih itu menunjukkan kualitas moral seperti yang dimiliki oleh Allah.
Karena firman Tuhan berkata Allah itu adalah kasih. Dan kasih itu juga layak akan menjadikan kita sempurna sesuai standar Allah bagi kita manusia. Memang kita tidak bisa menjadi sempurna seperti Allah itu sempurna, tetapi kasih akan menjadikan kita sempurna sesuai standar Allah bagi manusia. Karena itu Yesus berkata, kamu harus sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus ditanya oleh seorang Farisi, ya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kemudian Yesus menjawab kepada orang Farisi ini. Di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40, Yesus berkata, hendaklah engkau mengasihi Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan di dalam ayat yang ke-40 Yesus berkata, pada kedua hukum inilah hukum kasih kepada Allah dan sesama tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya Yesus berkata, aku datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi menggenapinya, yaitu menjadi hukum kasih. Karena hukum kasih lebih di atas dari hukum Taurat. Saudara-saudara, di dalam hukum Taurat, dosa itu terjadi kalau kedapatan orang melakukan tindakan yang melanggar hukum Taurat. Dosa itu terjadi kalau itu terlihat atau kedapatan seseorang itu melanggar perintah Tuhan. Saudara, dan saudara-saudara, menurut hukum Taurat, dosa itu harus segera dihukum. Karena itu saudara, pada masa hukum Taurat, kalau ada orang kepergok atau kedapatan berbuat dosa seperti misalnya berzina, maka dia harus dilontari dengan batu sampai mati, karena didapatkan itu dosa. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hukum kasih yang Yesus ajarkan? Dosa bisa terjadi tanpa tindakan, tanpa kita harus melakukan sesuatu yang melanggar firman Allah. Masih di pikiran kita belum bertindak, kalau itu bertentangan dengan kehendak Allah, itu sudah dosa. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan ditulis, jika hati kita membenci, di dalam hati kita, dalam pikiran kita membenci saudara kita, firman Tuhan berkata kita sudah menjadi pembunuh, ya, karena kita kehilangan kasih. Jika dalam hati seseorang mengingini seseorang yang bukan istrinya atau bukan suaminya, maka itu sudah berdosa karena dia sudah berzina. Itu adalah dosa. Itu perbedaan hukum Taurat dan hukum kasih. Saudara-saudara, karena hukum kasih selalu berhubungan dengan hati. Hukum kasih selalu berhubungan dengan hati kita. Seperti apa hati kita terhadap Tuhan? Karena dengan hati manusia, maka manusia selalu terhubung dengan Allah yang sempurna itu. Saudara-saudara, itulah sebabnya percuma kalau kita melakukan firman Tuhan jika tanpa kasih. Percuma, sia-sia. Kita melakukan ibadah, kita melakukan semua tindakan-tindakan yang bersifat rohani, tetapi kita tidak memiliki kasih, itu percuma, itu sia-sia. Saudara-saudara, karena kasih akan mendorong kita untuk melakukan seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang kita mau atau seperti apa yang kita pikirkan. Kasih, ketika kita berbuat dosa, kita datang saja sama Tuhan, kita minta ampun, maka dosa kita bisa dihapus. Tidak perlu ada penghakiman orang lain. Itulah hukum kasih. Jadi saudara, kesimpulannya adalah tanpa kasih
tidak akan ada persekutuan dengan Allah. Sekalipun kita melakukan banyak hal-hal yang bersifat rohani, karena apa yang kita lakukan hanyalah sebatas lahirnya. Kasih akan menghasilkan iman yang benar. Kasih akan menghasilkan iman yang hidup, iman yang bertumbuh, bukan iman yang mati. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama membawa kita untuk semakin mengerti akan firman Tuhan dan kehendak Allah bagi kita, sehingga ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk sesama, kita melakukannya atas dasar kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami semua. Hamba berdoa, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama dapat membawa kami untuk kami mengerti apa yang seharusnya kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sungguh bersyukur sebab kami memiliki Allah yang Maha Kasih. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Sehingga sekalipun kami jatuh di dalam dosa, ketika kami datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kami. Tuhan, tolong kami agar supaya segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami semakin hari kami semakin disempurnakan untuk menjadi sama seperti Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan akan terus menuntun kami dengan roh-Mu agar kami semakin hari kehidupan kami semakin diproses untuk kami semakin berkenan kepada Tuhan, dan kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap telinga yang mendengarnya. Inilah doa dan ucapan syukur kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.